Karena itu, ya tadi kan saya bilang ini intro untuk Fame ya, jadi saya akan cerita sedikit, mungkin 5 menit lah, ya apa yang akan dibahas ketika kita ikut Fame, ya Financial and Asset Management for Executive. Pertemuan pertama, ya kita akan bicara soal uang, ya. Kita akan bicara soal personal finance, kita akan bicara soal net worth. Apa itu? Dan kenapa penting? Teman-teman ingat cerita tadi? Ada orang bergaji 20 juta. Ada orang bergaji 80 juta. Ya. Dan pada akhirnya dua-duanya mengalami kesulitan keuangan. Nah, apa kabar yang gajinya 3,5 juta? Apa kabar yang gajinya 500 juta? Nah, ternyata dari survei yang kita lakukan tadi, kita lihat bahwa seseorang itu, pakai kutip ya, kaya tidak kayanya bukan diukur dari berapa gajinya atau berapa hasil usahanya. Nah, kita akan bicara mengenai net worth, ya. Dan kita akan bicara mengenai uang, ya, dan kita akan bicara mengenai financial goal dan kenapa itu penting sekali. Pertemuan kedua lebih menarik lagi, ya. Pertemuan kedua nanti kita akan bicara soal penghasilan, ya, tentang sumber-sumber penghasilan, tentang pos-pos pengeluaran, ya, tentang kenapa sih kok rasanya ini bahasa yang selalu dipakai ya adalah gaji rasanya cuma numpang lewat. Kalau gaji numpang lewat salah siapa? Salah gaji dia numpang lewat atau salah kitanya ngasih tempat buat dia numpang lewat atau salah siapa? Nah ini yang kita nanti akan bahas. Ya ini di pertemuan kedua. Ya nanti pertemuan ketiga ya kita mau bicara investasi. Ya saya tadi sempat ngomong di awal saya sempat kerja di sebuah perusahaan sekuritas, ya ketika saya bekerja di sekuritas ada satu hal yang sering terjadi sama saya, yaitu apa? Yaitu begini. Ya, ketika saya bertemu dengan seorang kawan, ya lalu dia tanya, kamu sekarang kerja mana? Oh saya kerja di sini. Kalau Agus kerja mana? Oh saya sekarang di sekuritas. Dia akan langsung nanya begini. Apa pertanyaannya? Ya kira-kira rekan-rekan sekalian bisa tebak ya. Dia akan langsung tanya begini. Saham apa yang bagus? Orang kalau kerja di sekuritas, ya, lalu setiap ditemui ditanya saham apa yang bagus, jawabnya tuh nggak segampang itu, teman-teman tahu, ya, karena ada preferensi, karena ada risk profile dan lain-lain. Tapi yang lebih nyebelin itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah begini, setelah dikasih tahu misalnya, ya, apakah dia akan beli sahamnya atau enggak? Belum tentu juga. Ya karena pengen nanya aja saham apa yang bagus Gus. Kalau saya bilang satu kode saham begitu, ya belum tentu dia peduli juga sebenarnya. Nah itu satu. Yang kedua itu adalah begini, belum tentu semua orang itu dalam kondisi yang siap untuk investasi. Ya karena itu dulu saya membuat satu booklet kecil, ya. Saya buat 3 aturan, ya ada 3 rule yang saya selalu sarankan kepada semua teman, klien maupun orang yang bertanya kepada saya sebelum nanya saya saham apa yang bagus, lakukan dulu 3 hal ini. Nah 3 hal ini apa ya nanti ada di sesi ketiga daripada Fame ini. Ya. Dan lalu kita akan bicara mengenai hutang. Ya. Hutang ini adalah bagian dari budayanya kita, sayang sekali ya. Kita suka sekali berhutang ya. Nggak perlu juga hutang gitu ya. Nah ini kita akan bicara mengenai hutang. Apakah kalau hutang nggak ada bunganya itu bagus? Misalnya kartu kredit cicil 0%, itu boleh atau enggak? Ayo, siapa yang suka begitu? Ya, nah, hal-hal seperti itu kita akan bicara kupas tuntas mengenai hutang. Ya, kita akan bicara mengenai ini, the greatest force in the universe. Ya ini mungkin sesuatu yang diambil dari Star Wars mungkin atau dari Avengers, ya kita nggak tahu. Kalau mau tahu ikut di kelas ketiga ini. Ya dan yang terakhir kita akan bicara mengenai membangun satu kehidupan finansial yang healthy. Saya menghindari aja, ya bukan berarti istilahnya jelek, bukan. Saya menghindari penggunaan kata financial freedom. Ya, karena itu kan yang menjadi tujuan kita. Tapi banyak orang suka salah artikan financial freedom itu. Jadi saya menghindari kata itu supaya nggak ada salah paham. Bagaimana financially kita menjadi healthy. Begitu. Karena kalau kita bicara financial freedom, lalu orang suka bilang begini,
Lu udah financial freedom, lu udah nggak usah kerja. Gitu. Ya iya enggak juga sebenarnya. Ya jadi ini suka sekali dipelesetin oleh orang-orang yang kurang paham. Jadi saya bilang lebih baik kita punya satu tujuan, apa? Menjadi financially healthy. Nah, gimana caranya? Ya, bisa pelan-pelan kita pelajari. Ya, bagaimana kita melakukan financial planning sendiri. Kenapa nggak cari financial planner? Oh, alasannya banyak. Boleh nggak cari financial planner? Boleh sekali. Boleh sekali. Ya, tapi kalau nggak cari pun nggak apa-apa. Ya, bagaimana caranya kita bahas di pertemuan keempat. Dan kita akan bicara khusus beberapa hal, salah satunya itu saya lihat beberapa teman-teman dari insurance company, kita akan ngomong insurance. Ya, ini bahas mengenai insurance. Apa yang tepat dibeli, apa yang tepat. Nah, ini juga bagus buat teman-teman yang kerja di insurance adalah apa yang pertama harus ditawarkan kepada orang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Ya, apakah semua orang perlu asuransi tipe tertentu? Ya, nah itu nanti yang kita akan bahas di pertemuan terakhir. Jadi itu aja iklannya, sekian iklannya. Ya, balik kembali kepada bahan kita. Ya, ini ada satu ilustrasi yang lagi-lagi sering dikutip oleh orang-orang yang bergerak di dalam bidang financial planning. Ya, ini ada satu survei yang dilakukan oleh Limra kepada 100 orang berusia 25 tahun. Nah, ketika mereka berusia 65 tahun, ya, mereka ada di mana? Ya. Jadi dari hasil survei itu, saya pikir juga mungkin teman-teman banyak yang sudah pernah lihat ini, hanya 5% yang secara financial itu healthy atau free. Ya. 1 orang kaya, 4 orang tidak bergantung secara financial kepada siapapun. Hanya 5 orang di usia 65 tahun yang financially healthy. 5 orang nggak ada masalah, tetapi tetap harus bekerja. Ya. 12 orang bangkrut, 29 sudah meninggal karena usia tentunya. Ya. Dan sebagian besar, 49 orang bergantung pada orang lain. Wow, tunggu. Kok rasanya mirip dengan kondisi kita saat ini ya? Ada yang berasa seperti itu? Saya nggak bilang begini, tolong jangan salah pahami, adalah begini. Merawat orang tua, yaitu adalah satu hal yang sangat mulia dan harus kita lakukan sebagai anak. Ya. Tetapi ketika nanti kita tua, ya, sekarang belum, saya masih muda, ya muda sekali. Saya lihat banyak di sini juga kira-kira usianya sepantar dengan saya, kita masih muda lah ya. Tapi ketika suatu hari nanti kita tua, ya, dari segitiga ini kita mau ada di mana? Saya rasa kita boleh sepakat kita nggak mau meninggal dunia lah ya, kalau 65 lah ya. Tapi itu kan nggak bisa dipilih, jadi ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi apakah kita mau tetap bekerja supaya kita bisa hidup layak? Atau kita mau bergantung kepada orang lain? Ya. Selama usia kita belum sampai 65, sebenarnya pilihannya masih ada di kita. Ya, jadi ini sesuatu yang rekan-rekan perlu ketahui. Apalagi ada sesuatu hal yang cukup gawat adalah begini. Angkatan kali ini, ya, di usia kita, ya kita nanti akan masuk ke dalam satu istilah yang disebut sebagai sandwich generation. Sandwich generation itu bukannya enak loh, sandwich enak, ya, sandwich enak, benar enak. Tapi sandwich generation itu bukan disebutkan untuk menggambarkan generasi yang enak, bukan. Tapi justru sebaliknya, itu generasi yang produktif, ya, tetapi harus menanggung dua generasi lain, yaitu generasi di atasnya orang tua dan generasi di bawahnya yaitu anak-anak. Nah, ketika kita masuk di tengah-tengah dan menjadi anggota dari sandwich generation ini, ya, ini sesuatu yang sangat-sangat yang tidak mudah lah, tidak mudah. Ya, jadi bagaimana cara membebaskan diri dari hal ini? Ya, nah ini yang nanti kita banyak diskusi mengenai perencanaan keuangan itu. Bagaimana merencanakan sehingga nanti pada saat kita pensiun, bukan saja kita tidak bergantung, tetapi kita tidak kita tidak
membutuhkan, ya misalkan bahkan ketika kita nanti suatu